Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahriana dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyimpulkan sebuah webinar yang berjudul Riset dan Kebijakan Penanganan Sampah Laut Indonesia dengan memenuhi tugas biologi laut dengan dosen pengampu Bapak Ilham Zulfahmi, MSI. Nah, pada webinar ini ada 3 pemateri, yaitu yang pertama ada Bapak Muhammad Saleh Nigraha, PDH, kemudian Bapak Koko Ondara, AMD Kom SSIMT, dan Ibu Novi Farhani. Nah, telah diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara penghasil sampah plastik terbesar di dunia, bahkan menempati urutan kedua yang terbanyak. Terhitung bahwa 6,8 juta ton sampah yang mencemari laut, dan menurut data dari HP atau National on Plastic Action, terdapat 6,8 juta ton sampah yang berpotensi untuk mencemari lingkungan atau laut. Dikarenakan 61%-nya dari sampah itu tidak terhubung dengan baik, dan sementara daur ulang kertas masih sangat rendah, yaitu 10%. Sebagian besar akan membuka dan sampah yang keluar hanya 4,2 juta ton yang sampah tidak dikelola, dan sebagian dari itu bisa mengalir ke laut, sungai, dan danau. Bisa kita lihat dari segi ekologis, dari segi ekonomi, dan juga dari segi kesehatan dan estetika. Dari sisi ekologi, tentunya sampah ini akan merusak habitat, baik itu mangrove, tumbuhan mangrove, kemudian juga terumbu karang ataupun dari lamon itu, kemudian juga binatang-binatang itu juga bisa terlilit dikarenakan sampah. Nah, belum lagi adanya mungkin jaringan nelayan yang sudah tidak terpakai, kemudian nelayan membuangnya ke laut, dan akhirnya bisa menjaring atau menangkap makhluk lain, dan tentunya juga bisa merusak kepada sistem pencemaran dari biolaut itu sendiri. Dan tentunya karena sampah itu juga mungkin membawa sampah plastik bekas, kemasan pupuk, bekas kemasan pestisida. Tentunya ini berbahaya bagi makhluk laut, dapat merusak makhluknya dan terjadi pencemaran. Dan kemudian jika banyak sampah, maka keestetikan laut pantai juga dapat berkurang, sehingga turis-turis pun tentunya akan berkurang datang ke tempat wisata. Hal ini bisa ditegaskan oleh penegak hukum yang membuat aturan-aturan di negeri kita. Nah, bagaimana kita bisa mengurangi penggunaan sampah? Adapun upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi jumlah sampah ini, kita dapat mengurangi, yaitu yang pertama, kita dapat mengurangi penggunaan plastik kantong saat berbelanja. Bagaimana caranya? Itu dengan membawa tas belanja saat kita berbelanja. Kemudian yang kedua itu kita membawa tempat minum atau tumbler saat bepergian. Dan hal ini dapat meminimalisir penggunaan botol bekas, botol. Kemudian yang ketiga, kita bisa memasak makanan sendiri di rumah tanpa harus membeli makanan. Nah, pada zaman ini banyak yang namanya online. Nah, sehingga mungkin susah bagi kita untuk memasak di rumah, seperti kebiasaan anak kos dan saya juga, yang terkadang malas masak dan lebih mau membeli nasi secara online atau tidak online. Dan kemudian cara yang lain, kita dapat mendaur ulang sampah tersebut dengan membuat kerajinan tangan, seperti membuat bunga dari botol bekas, dari pipet bekas, dan lain sebagainya. Membuat banyaknya sampah
sehingga membuat kita menjadi tidak sehat. Nah, teman-teman, mulailah dari sekarang kita sama-sama mengurangi pemakaian sampah agar bumi kita Indonesia bersih dan tidak terjadi pencemaran lingkungan. Adapun hadis yang mengatakan bahwasanya an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.